Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan memberikan eh, tutorial dan cara konfigurasi terkait dengan penerapan Debian Server dan Debian Client. Jadi nanti saya akan buat dua mesin virtual Debian, yang satu bertindak sebagai server, yang satu bertindak sebagai client. Server yang akan diinstal kurang lebih nanti akan eh, ini ya, DHCP server dan web server ini akan diinstal di Debian server. Untuk yang Debian client, nanti dia bakal menerima IP address dari DHCP servernya dan pengujian web server. Sebelum ini berarti keduanya harus saling terhubung. Keduanya harus saling terhubung. Nah, nanti si DHCP client ini, si Debian client, Debian client ini dia nggak setting secara statik, tapi dia dapetin IP dari si DHCP servernya, gitu ya, kurang lebih. Nah, di sini saya baru menyiapkan satu mesin Debian server. Biar cepat itu saya clone aja ya, klik kanan, clone, ini kasih nama dulu, Debian client. Saya tentukan lokasinya di lokal E aja, mesin virtual. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa full clone ya. Punya full clone, tinggal di finish. Tinggal tunggu beberapa detik, atau mungkin beberapa menit, tergantung spek PC kalian masing-masing. Sambil saya bahas sedikit, nanti untuk pengujian semuanya bakal ada di ini ya, di klien ya. Nah, ini saya udah punya Debian server dan Debian client, masing-masing saya jalankan dulu. Yang pertama saya jalankan Debian servernya, karena untuk konfigurasi keseluruhan ada di Debian server. Karena si Debian client itu hanya untuk menerima hasil dari si Debian servernya atau uji cobanya. Sekaligus saya jalankan aja yang Debian client biar sekaligus nanti langsung config. Nah, ini yang Debian server ya. Yang Debian server pertama kita login dulu sampai ke akun root. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Seperti biasa di nano /etc network /interface. Ini saya sudah set, tapi mungkin saya nggak mau AP segini lah ya. Ubah menjadi 200 titik, misalkan 200 titik 10. Nah, ini berarti 200 juga, 200 titik 10. Sudah seperti ini saja. Di restart dulu, etc init.d, terus networking restart, terus di reboot. Sambil kita cek untuk yang Debian client, ya sudah aman, sekalian di loginkan saja. Karena ini hasil cloning, jadi untuk loginnya sama aja dengan yang Debian server. Nantilah kita uji konfigurasinya nanti untuk yang Debian client. Yang penting di Debian servernya dulu saja. Balik lagi ke akun rootnya, cek IP, pakai IP spasi A. Nah, ini udah diubah ya, udah berhasil diubah untuk IP-nya. Berikutnya setelah berhasil mengubah IP, kita cek repositorinya dulu di nano /etc /apt /source.list. Nah, seperti ini ya, pastikan semuanya seperti ini sama. Yang nyala itu hanya satu deb cd-rom ini. Yang deb http sama deb src pastikan sudah dikasih komentar semuanya. Oke, berikutnya kita instalasi dulu DHCP-nya. Saya mau pastikan dulu DHCP server dihapus ya, pakai apt script-get purge. Ini untuk uninstall atau untuk hapus. Jadi punya kalian semua nanti dihapus dulu aja biar lebih enak ya. Ini hapus dulu biar kosong lagi. Sekalian mungkin saya pernah install web server biar
cari aman, jadi apt get purge apache 2. Oh, ternyata saya belum pernah install sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya nanti punya kalian sudah ada web servernya atau Apache 2-nya, bakal ada konfirmasi yes or no, tinggal yes aja, langsung enter gitu. Ya, lanjut kita ke instalasi DHCP servernya tadi ya. Karena tadi kita apt get purge, sekarang kita apt get install. ISC DHCP server, ISC DHCP server. Nah, ini suruh masukin kaset, masukin aja di bagian atas juga bisa, di bagian pojok kanan juga bisa, bebas. Kalau saya di sini ya masukinnya Debian 11 DLBD 1, jangan sampai salah. Enter. Defaultnya dia bakal violet untuk aktifnya karena kita belum set konfigurasinya. Untuk memastikan kita mengingat-ingat dulu IP address yang telah kita set 192.168.200.10 ya, itu pastikan diingat-ingat terus sampai nanti. Oke, pertama kita harus konfigurasi dulu dhcpd.conf-nya di nano/etc/dhcp/dhcpd.conf kayak gini ya. Nah, terus ke bawah yang bagian slightly seperti biasa, di bawahnya ini pagarnya dibuang semua agar aktif. Oke. Kita lihat dulu di bagian subnet. Subnet itu adalah network address dari IP address yang telah kita konfigurasi. Karena tadi IP saya itu 192.168.200.10, berarti network address-nya seperti ini. Titik 200.0 ya. Karena network address kelasnya itu belakangnya 0 sendiri. Gitu. Yang netmask kita ubah 224 jadi 0 karena kelas C. Lalu range-nya misalkan saya mau kasih IP address-nya dari 192.168.200.11 sampai 192.168.200.20 mungkin lah ya, 20 lah. Lalu ini pakai IP address dia, IP address servernya 192.168.200.10. Ini kasih aja lah nama masing-masing lah, aktif.com. Routernya pakai IP dia sendiri juga 200.10. Untuk broadcast 192.168.200.255 karena ini broadcast ya. Itu bedanya dengan network address. Kalau network address itu kan belakangnya 0 sendiri. Kalau broadcast address itu belakangnya dia 255 atau satu semua. Nah, pastikan sudah seperti ini semua. Jika sudah selesai, kita boleh keluar pakai Ctrl X, Y, Enter. Berikutnya, kita atur port yang kita gunakan untuk mengarahkan si DHCP servernya. Oke, untuk mengaturnya kita bisa menggunakan perintah nano spasi /etc/default /isc strip dhcp strip server. Ini ya. Ini pastikan pakai enp 0s3. enp 0s3. Begini ya. Sudah selesai, Ctrl X, Y, Enter. Nah, NP0S3 itu dari mana sih? Dari sini nih. IP, kalau kita IP spasi A, dia bakal muncul 2, LO sama ENP0S3. Nah, untuk yang LO itu kan loopback, jadi kita nggak pakai. Jadi, kalau yang ada IP-nya itu kan ENP0S3. Jadi, kita gunakan ENP0S3 sebagai port yang digunakan sebagai jalur dari DHCP servernya. Ya, kalau sudah selesai, kita coba start ya, atau jalankan pakai sistem CTL. Start ISC strip DHCP strip server. Tunggu dulu sebentar. Nah, kalau tidak ada error berarti aman ya. Untuk ngecek status kita tinggal sistem CTL, startnya kita ubah jadi status. Terus ISC strip DHCP strip server. Nah nih, kalau udah hijau atau aktif running gitu ya, udah berjalan berarti dia udah aman. Nah, karena kita ingin menghubungkan si dua mesin virtual, kita tidak menggunakan adapter host only ataupun bridge, tapi kita pakai adapter jaringannya itu jaringan internal atau internal network. Di bagian network sini, ubah ke internal network. Ini nggak usah diubah-ubah, default aja seperti ini. Oke dulu. Terus yang di mesin virtual client juga sama, kita ubah ke internal network. Networknya ke internal network. Ya, atau jaringan internal ya, bahasa Indonesia-nya jaringan internal. Ini nggak usah diubah juga, tinggal di OK.
Kalau yang balik lagi ke server, kita restart sistem CTL, restart ISC strip DHCP strip server. Oke, kita balik lagi ke klien. Di klien itu kita hanya perlu meribut, karena kita kalau misalkan hanya IPA seperti ini, dia nggak bakal dapet. Dan ada yang perlu kita ubah juga di klien, karena kita maunya itu secara DHCP klien, jadi dapetin IP dari server. Kita masuk dulu ke konfigurasi IP address di nano/etc/network/interface. Nah, ini ada yang perlu kita ubah. Jangan lupa ini di Debian client ya, jangan di Debian server. Ini hapus semua aja. Hapus semua. Terus yang static ini diubah menjadi DHCP. Udah seperti ini saja kalau misalkan kita menggunakan IP otomatis dari DHCP server. Atau kita tidak set secara manual ya. Kalau sudah Ctrl X, Y, Enter, restart, /etc/init.d/networking, restart. Udah aman, kita reboot nih ya, REBOOT untuk mereset mesin ya, menjalankan ulang mesin. Reboot aja. Login lagi ke rootnya. Sorry, salah ketik. 13. Nah, setelah berhasil login, kita coba cek IP-nya pakai IP spasi A. Nah, dia dapat 192.168.200.11. Kenapa dapat segitu? Karena di DHCP servernya, di sini ya, di Debian server, kita set di bagian sini, di dhcpd.conf-nya, itu range-nya dari 192.168.200.11 sampai 192.168.200.20. Karena dia adalah klien pertama yang terhubung, dia bakal dapetin yang IP pertama dari range yang dikasih dari DHCP servernya, gitu ya. Jadi 200.11 dapatnya si Debian client itu. Oke, setelah berhasil, kita coba ping dulu dari ini ya, dari servernya aja dulu. Servernya berapa tadi? 200.10 dan kliennya tadi 200.11. Kita coba ping 192.168.200.11. Nah, terkoneksi ya. Untuk berhenti tinggal Ctrl C. Coba sekarang kita lihat dari Debian client, ping ke DHCP, ping ke Debian servernya berarti ping 192.168.200.10. Nah, terkoneksi juga, udah aman ya, berarti si Debian server dan klien sudah saling terhubung lewat DHCP server gitu ya. Sekarang kita konfigurasi web servernya. Balik lagi ke Debian server, karena semua server itu ada di Debian server. Untuk menginstal web server, kita menggunakan paket Apache 2. Jadi perintahnya seperti ini, apt stripget spasi install Apache 2. Nah, seperti ini ya. Konfirmasi yes or no, tinggal yes aja. Cukup lama. Nah, kalau sudah selesai, baru kita konfigurasi web servernya. Pertama, itu kita masuk ke dalam directory dari si Apache 2 sites available-nya atau sites yang tersedia. cd/etc/apache 2 sites strip available. So, silakan diperhatikan dulu, pastikan betul. Ini cd ya, bukan cdc, bukan cdc. Nah, seperti ini. Silakan diperhatikan dulu, baru di enter. Nah, sekarang kita sudah aktif di dalam sites available dari Apache 2. Coba DLS dulu, tampilkan apa yang ada di dalam sites available. Nah, ada 000 strip default.conf dan default strip ssl.conf. Kita mau pakai yang konfigurasi default ya. Hanya saja kita mau menggunakan konfigurasi salinan dari si 00 default ini. Untuk menyalin berarti kita butuh perintah cp spasi 000 strip default.conf spasi.
Nah, ini nama konfigurasi barunya. Misalkan konfigurasi barunya itu kita kasih nama web aja lah ya, web.conf. Ini ya. Setelah berhasil disalin, kalau kita ls, dia bakal nambah satu file dengan nama web.conf yang isinya itu sama persis dengan 000 strip default.conf karena dia menyalin dari 000 default.conf menjadi nama baru web.conf. Lalu kita edit isinya pakai nano web.conf. Nah, di sini seperti biasa ya. Mungkin kalian masih ada yang ingat atau mungkin lupa. Di sini pagernya kita buang dulu. Server name pakai nama sendiri saja. Lalu di sini juga pakai webmasternya pakai nama sendiri saja lah. Inilah. Dokumen root tetap ya, nggak usah diubah. Ctrl X, Y, Enter. Sebenarnya kita hanya seperti ini pun sudah selesai. Tapi kita sekalian aja lah konfigurasi untuk tampilan yang bakal ditampilkan nanti di browsernya itu atau di web servernya gitu ya. Setelah ini kita aktifkan dulu web.conf-nya. Jadi kita menggunakan perintah a2nsite web.conf. Nah, seperti ini. Setelah a2nsite web.conf, kita harus menonaktifkan yang defaultnya. Jadi pakai a2 di site 000 strip default.conf. Gini ya. Jadi kalau a2nsite itu adalah untuk mengaktifkan, kalau a2 di site itu untuk menonaktifkan. Enter. Nah, baru kita reload atau restart ya. Sistem ctl restart apache 2. Aman aja, nggak ada error apapun. Terus kita mau edit tampilan HTML-nya atau tampilan di webnya. Jadi pertama kita masuk dulu ke var www.html pakai cd. Jadi spasi /var/www/html. Coba di ls dulu. Ini masih ada file lama, kita hapus aja lah ya. rmindex.html. Baru bikin lagi touchindex.html. Edit pakai nano index.html. Isinya silahkan disesuaikan saja lah ya. Jadi kita pakai HTML sederhana. Head. Di bagian kepala kita punya title. Title-nya itu misalkan nama saja aja lah. Tutup titelnya. Terus tutup head-nya. Terus ada body. Body yang ditutup dengan body juga. Kasih apa ya? H1 lah. H1. Selamat datang di web saya. Tutup juga H1-nya. Cukup segini saja dulu. Nanti kalau misalnya kalian mau modif, ya silahkan aja lah ya. Kalau sudah selesai, tinggal Ctrl X, Y, Enter. Nah, sudah selesai kita mengkonfigurasi web server di Debian servernya. Lalu bagaimana untuk uji coba atau pengujiannya di klien, Debian klien, karena kita nggak pakai Windows ini, jadi kita nggak perlu setting di sini atau nggak perlu buka Chrome-nya. Kita buka aja Debian client-nya di sini. Di dalam Debian client kita perlu menginstal yang namanya W3M untuk agar bisa mengakses situs web ya. Jadi pakai gini. Kita install dulu apt strip get install W3M ya, W3M. Yes. Masukin kaset. Ini setting storage kasetnya oke, tinggal di enter. Setelah berhasil install, kita uji coba tuh. Cek lagi ya, siapa tahu nanti lupa di Debian server itu IP-nya berapa. 200.10. Ingat-ingat ini. Balik ke Debian client. Untuk pengujian tinggal pakai W3M spasi IP address dari servernya, berarti 192.168.200.10. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi yang biasanya kita mungkin aksesnya lewat browser di sini, tapi sekarang kita langsung aja di Debian client, pakainya W3M. Itu untuk menampilkan dari isi web browsernya atau web servernya. Hanya saja ini nggak pakai style atau nggak pakai gaya apapun, jadi hanya tampil tulisannya saja. Tapi secara
overall ya semuanya aman lah ya. Seperti ini untuk pengujiannya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu untuk konfigurasi Debian server dan Debian client, dan ini yang kita uji coba itu adalah DHCP server dan web server. Mungkin di video berikutnya kita bakal studi kasus yang berbeda, tapi ini adalah studi kasus yang lain dibanding yang sudah sering kita praktekkan sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya kita kan konfigurasi dari Debian dengan Windows gitu ya. Jadi kita sekarang Debian ke Debian gitu. Dan mungkin kalian nanti bisa coba-coba clone lagi ya, clone mesin lagi. Siapa tahu mau tambah mesin lagi tuh nggak masalah ya. Mau nambah klien lagi tinggal kalian clone aja di sini, tinggal clone lagi. Nanti sama di bagian networknya itu jadi internal network semua. Kurang lebih seperti itu untuk praktek kali ini. Silahkan dicoba, kalau misalnya ada kegagalan, silahkan dicoba terus lagi sampai betul-betul bisa, atau mungkin yang sudah berhasil bisa diulang-ulang kembali biar tambah paham juga dari praktek yang telah dilakukan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.